Nah, ini bentar lagi mau menghadapi bulan puasa. Nah, ini salah satu keluhan yang terbesar itu, aduh udah males ngarit deh. Kita tetap harus ngarit, memang tetap harus mengarit, kewajiban kita, tapi mungkin tidak harus setiap hari atau tidak sepanjang hari kita harus ngarit terus. Jam-jam ngaritnya yang akan kita atur. Contoh, kalau lagi puasa berarti energi kita masih semangat itu pada saat kita ngaritnya itu pagi hari. Jam 9 sampai jam 10 lah ya, atau jam 11. Kita harus memanfaatkan area-area yang bisa kita tanami ya, bisa kita tanami mungkin singkong, atau kita tanamin kacang, atau mungkin suka nanam timun suri. Nah, 2 bulan sebelum bulan puasa kita sudah nanam. Nanti begitu bulan puasa kita bisa istilahnya bisa panen dan bisa kita jual. Jadi kalau umpama tadi kita berpikiran wah mau menjual kambing, kita bisa menjual timun suri sehingga kambingnya nggak harus dijual gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Itu juga menjadi salah satu tip untuk mensiasati bagaimana kita tetap di bulan puasa tetap bisa mengurus dengan ternak dengan baik, tapi juga kebutuhan ekonomi kita bisa terpenuhi di momen bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ternak Berkah Bersama Indonesia. Salam berkah. Sobat Ternak Berkah Bersama semua, nggak terasa ya, terakhir saya upload video itu di tanggal ya kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, di episode Salam Ngarit. Dimana di episode itu saya membahas tentang kalau nggak salah menjawab keluhan-keluhan dari para sahabat ternak tuh di episode itu ya, sahabat ternak. Nah, ini kalau bicara masalah keluhan, nah ini bentar lagi kita mau menghadapi bulan puasa. Nah, ini biasanya nih ya, seorang sahabat ternak pasti akan banyak keluhannya kalau bulan puasa. Wah, apalagi bulan puasa, kalau udah ngomong bulan puasa nih, orang ternak tuh salah satu keluhan yang terbesar itu, aduh udah males ngarit deh, udah males pokoknya ngurusin ternak, apalagi dengan jumlah yang banyak, udah gitu bulan puasa. Oh, udah kebayang kayaknya capeknya dah. Kayaknya udah males banget. Aduh, kalau bisa mah udah bulan puasa saya fokus aja puasa, udah nggak ngurusin ngarit, saya jual aja dah ternaknya semua. Nah, ini bisa aja juga karena apa ya? Karena ya memang itu umum sih, tantangan di bulan puasa itu seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu keluhan juga yang mungkin saya sendiri juga merasakan, mungkin sahabat ternak yang lain juga merasakan. Nah, pada video kali ini bagaimana kita mengatasi umumnya para peternak nih ketika menghadapi bulan puasa. Tentu kita harus punya tip dan triknya seperti apa supaya kita bulan puasa tetap menjalankan video puasa kita dengan baik, tapi juga di satu sisi urusan ternak kita nih sobat ternak jangan sampai terbengkalai kan, jangan sampai nggak diurusin nih hanya gara-gara alasan aduh puasa capek, aduh udah males dah, mendingan di rumah aja. Mudah-mudahan melalui video ini kita akan berbagi tip bagaimana mengatasi sobat ternak untuk tetap bisa di momen bulan puasa ini tetap bisa keurus ternaknya dan puasanya juga tetap bisa berjalan. Ya, jadi kalau di Ternak Berkah Bersama, sobat ternak, salah satunya solusinya yang pertama adalah sebelumnya sudah pernah sampaikan, kita harus memanfaatkan area-area yang bisa kita tanami ya, dengan berbagai macam tanaman yang memang di satu sisi bisa ada nilai ekonomisnya untuk membantu operasional kegiatan kita berternak, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi bank pakan untuk menyediakan kebutuhan pakan kita. Dari lahan area yang kita tanami, bisa kita tanami mungkin singkong, atau kita tanamin kacang, atau mungkin kita tanamin jagung dan lain-lain. Nah, pada saat momen bulan puasa kita bisa ambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di sisi yang lain, tapi di sisi lain bisa menjadi bank pakan untuk kita. Nah, itu salah satu tip yang pertama, sehingga kita tidak kekurangan akan bank pakan. Kalau kita pakannya berlimpah, tidak ada masalah. Tip yang kedua, seperti yang sahabat sudah ternak sudah pahami bersama, kita bisa selase sebanyak mungkin ya, untuk pakan yang memang berlimpah. Kita bisa selase sehingga kita tetap harus ngarit, memang tetap harus mengarit, kewajiban kita, tapi mungkin tidak harus setiap hari atau tidak sepanjang hari kita harus ngarit terus, karena mungkin
kebentur kita juga lagi menghadapi puasa, mungkin ya kita mungkin capek, mungkin lemes, mungkin juga semangatnya jadi kurang. Jadi tetap mungkin biasanya kalau seperti itu kita tetap harus ngarit, mungkin jam-jam ngaritnya yang akan kita atur. Contoh kalau lagi puasa berarti energi kita masih semangat itu pada saat kita ngaritnya itu pagi hari. Jam 9 sampai jam 10 lah ya, atau jam 11. Mungkin kita masih bisa ngarit ya, karena kita masih fit di bulan puasa. Tapi ketika udah siang hari biasanya kita sudah agak malas. Nah, jadi kita bisa siasati, kita ngaritnya di pagi hari saja. Pada saat siang hari kita bisa mengurus ternak kita di kandang, misalkan dengan membersihkan, memanfaatkan waktu yang ada nih sambil nunggu waktu sore, mungkin ya tetap kita harus mengurus ternak kita dengan membersihkan kandang, dengan membersihkan area mungkin lingkungan di sekitar kita, bisa membersihkan mungkin ternak kita perhatikan, bisa kita manfaatkan waktu-waktunya untuk tetap bisa mengurusi ternak kita. Jadi bang pakannya tetap harus ada, dan antisipasi ngaritnya juga tetap kita harus lakukan, karena memang kita tidak terus kemudian berhenti sama sekali untuk tidak menyediakan kebutuhan pakan, tapi tetap kita harus lakukan. Itu yang pertama sobat ternak. Terus juga tip yang lain lagi, gimana kalau misalkan ini bahkan kebanyakan Pak, untuk mengurangi beban kebutuhan ngarit kita, mendingan kita jual saja dan sebagainya. Ya bisa saja, nggak apa-apa. Kalau jumlah ternak kita agak banyak, karena mungkin bisa jadi juga untuk kebutuhan menyambut Lebaran, mungkin ya untuk kebutuhan ekonomi kita menghadapi Idul Fitri dan sebagainya. Pastinya sobat ternak dari mana lagi mengandalkan pemasukannya kalau tidak dengan menjual hewan ternak yang kita miliki. Boleh-boleh saja, tapi mungkin tidak harus semua yang harus kita, mungkin sedikit dikurangi bisa, itu juga untuk mengurangi beban kebutuhan kita, pakan kita untuk ternak kita, itu juga bisa, karena di satu sisi juga untuk menjawab kebutuhan ekonomi kita, itu juga bisa seperti itu. Tapi tidak kemudian yang tidak boleh tipnya terus karena puasa malas ngurusin ternak, mendingan kita jual semua, akhirnya nanti setelah habis Lebaran kita harus beli lagi, ngulang lagi. Nah itu yang menurut saya agak kurang bijak ya, itu. Sebaiknya jualah, kurangilah, silakan untuk kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan saja sahabat ternak, sesuai dengan kebutuhan saja. Selebihnya tetap harus kita urus, karena bagaimanapun juga bulan puasa juga kegiatan mengurus ternak, mengarit dan lain-lain itu menjadi hal yang menyenangkan dan juga bisa mengisi waktu kita di bulan puasa juga. Jadi kita tetap bisa bersemangat untuk mengisi puasa dengan mengurus ternak kita dengan baik. Yang ketiga juga kita bisa manfaatkan di bulan puasa itu kalau kita punya area-area yang cukup ya. Biasanya tuh ada momen-momen kita kalau bulan puasa itu bisa menjual timun suri. Nah, salah satu tip menanam tanamannya juga produktif dan potensial dijual di bulan puasa itu, kita bisa menanam apa, kalau di sobat ternak saya nggak tahu, kalau di sini kita itu biasanya suka nanam timun suri. Nah, timun suri itu juga bisa mungkin 2 bulan sebelum bulan puasa kita sudah nanam. Nanti begitu bulan puasa kita bisa istilahnya bisa panen dan bisa kita jual. Jadi kalau umpama tadi kita berpikiran wah mau menjual kambing, kita bisa menjual timun suri sehingga kambingnya nggak harus dijual gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Itu juga menjadi salah satu tip untuk mensiasati bagaimana kita tetap di bulan puasa tetap bisa mengurus dengan ternak dengan baik, tapi juga kebutuhan ekonomi kita bisa terpenuhi di momen bulan puasa. Mungkin dari tadi menjual ternak kita sebagian memang yang harus kita jual karena memang untuk kebutuhan, atau mungkin dari hasil-hasil kita menanam di area lahan tidur ya, dari hasil-hasil pertanian yang kita juga bisa menghasilkan, itu juga bisa menjadi nilai tambah. Nah di satu sisi kebutuhan bahan pakan kita tetap bisa terpenuhi. Itu sobat ternak beberapa tip mungkin yang bisa saya bagikan. Jadi sekali lagi tetap semangat, tetap kita urus ternak kita dengan baik. Walaupun kita menghadapi bulan puasa tidak menjadi alasan buat kita untuk kemudian tidak berserius mengurusi ternak kita karena dengan berbagai alasan capek dan lain-lain. Tapi tetap bagaimana kuncinya kita bisa mensiasati sebagai sobat ternak yang kreatif, yang cerdas, yang inovatif, tetap tidak menjadikan bulan puasa sebagai penghalang untuk tetap bisa berkarya, berkontribusi mengurus ternak kita dengan baik. Di satu sisi, di sisi lain juga kita tetap bisa memanfaatkan, tidak salah memanfaatkan momen bulan puasa juga untuk menjadi nilai tambah ekonomi buat kita. Mungkin kalau memang hasil ternaknya agak banyak, bisa saja kita
keluarkan sebagian mungkin untuk apa istilahnya memenuhi persiapan kita di Idul Fitri ya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita, itu juga lebih bagus seperti itu. Intinya semuanya harus kita atur sedemikian rupa, semuanya harus kita manage sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan yang kita harapkan tetap bisa terpenuhi. Nah, itu beberapa tips pemirsa, mudah-mudahan sobat ternak ini menjadi motivasi buat kita semua. Jadi sekali lagi tetap semangat, tetap berkarya, dan saya mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa sama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk, dan semoga ibadah puasa yang kita jalankan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Buat sahabat ternak, saya perlu ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe, karena biar mendapat notifikasi video-video kami yang terbaru. Ya, buat yang belum bergabung di komunitas Ternak Bekak Bersama, silakan bergabung di FB-nya supaya kita di sana bisa saling sharing-sharing, bisa saling bertukar pengalaman dan pendapat untuk memajukan dunia peternakan. Nah, mungkin buat yang masih punya pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa, bisa tuliskan aja di kolom komentar. Mungkin nanti saya akan jawab di episode Salam Ngarit berikutnya, saya akan jawab. Terima kasih, selamat berkaya, salam berkah, ternak berkah bersama Indonesia. Merdeka!